Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Malam ini kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Tidak terasa kita sudah melampaui perjalanan cukup panjang. Kitab Kejadian sudah sampai pasal 11. Di pasal 12 itu akan ada satu tokoh yang merupakan bapak segala iman, yaitu Abraham. Dan itu akan seri panjang. Malam ini topiknya adalah mandat budaya. Sebagian Bapak Ibu akan bertanya-tanya maksudnya apa mandat budaya. Makanya malam ini judulnya adalah itu. Dan agak rumit, tapi menarik dan implikatif. Sebab aplikasinya akan luar biasa. Oke, sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, kalau program ini boleh ada, sehingga Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk sebagai pembelajaran buat kami semua. Biarlah hidup kami ke depan merupakan pembelajaran yang benar-benar dari Tuhan, sampai kami menutup mata. Berkati setiap kami Tuhan, khususnya mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, junjungan kami, juru selamat kami, Tuhan kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan sharekan. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan judul kita, sesi 19, itu tentang mandat budaya. Kita ulangi sedikit pelajaran kita yang lalu. Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya mempunyai kemiripan dengan Allah. Mirip apanya? Dalam beberapa hal mirip. Mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, kreativitas, dan kesadaran, dan lain-lain. Di kitab Mazmur dikatakan, manusia diciptakan hampir sama dengan Elohim, dengan Allah. Sebenarnya hampir samanya itu tentu saja konteksnya saja yang harus tepat ya. Pencipta dan ciptaan tentu saja jauh berbeda. Tapi kalau dikatakan hampir sama, kita harus mengerti ada keserupaan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan manusia diciptakan serupa dengan Allah supaya berkuasa atas seluruh bumi. Berkuasa di sini dipakai kata radah, artinya have dominion, reign atau rule, yang memerintah, yang berkuasa, yang mendominasi seluruh isi bumi. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Manusia diciptakan sebagai penguasa. Sedangkan kita tahu di bumi ada iblis. Artinya sekalian manusia harus mengalahkan iblis. Ya, itu artinya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah ini, Bapak Ibu harus jelas kalau belajar. Disuruh beranak cucu dan bertambah banyak di bumi. Penuhi bumi. Soal penuhi bumi ini kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Tidak hanya memenuhi karena jumlah, tapi to consecrate, menguduskan bumi. Bumi kita penuhi dengan keturunan-keturunan ilahi. Dan ini adalah perintah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kemudian taklukkan, harus jadi penakluk, pemenang, berkuasa. Ya. Dengan demikian manusia harus berkarya di bumi. Inilah yang disebut mandat budaya. Manusia harus mengembangkan budaya di bumi. Sebab bumi ketika baru pertama kali diciptakan masih alam, belum ada apa-apa. Semuanya masih alami.
Manusialah yang harus mengembangkannya, memeliharanya, membangunnya. Ya. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ini pengulangan cerita dalam Kejadian pasal 1. Bukan Kejadian pasal 1 penciptaan yang lain, Kejadian pasal 2 diciptakan ulang. Bukan. Ini pengulangan lebih detail. Manusia ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Jadi Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan yang masih bisa dikembangkan. Dan harus dikerjakan, karena alami kan. Dikembangkan, dikerjakan, dipelihara oleh manusia. Manusia harus menguasai, harus mengembangkan teknologi, harus mengembangkan budaya, harus mengembangkan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab, jangan fokus pada hal-hal yang tidak penting. Ada loh yang kasih tahu saya, Pak itu bukan Taman Eden Pak, tapi taman yang ada di Eden. Capek deh, aneh-aneh aja. Mau Taman Eden, mau taman di Eden, kita tahu lah, pokoknya ada suatu taman di sana. Itu pun bukan taman, itu pasti hutan. Sebab kalau seseorang bicara taman, seolah-olah seperti taman bunga. Adanya cuma bunga. Bukan, itu hutan pasti pertama kali diciptakan. Nggak mungkin ada mall, ada rumah sakit, kan semua tidak ada. Pasti alami. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi, sejak sebelum jatuh dalam dosa, manusia mendapatkan mandat dari Tuhan Allah agar berketurunan di bumi, memenuhi bumi sebagai penguasa yang menaklukkan seluruh bumi dan isinya. Hari itu bumi masih sangat alami dan harus dikembangkan oleh manusia. Dibangun, dipelihara, dijaga bagi kemuliaan Tuhan Allah. Bahkan memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan Allah. Dengan gambar Allah yang ada pada manusia. Idealnya demikian. Rancangan mula-mula itu demikian. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, mandat ini tidak dicabut. Manusia tetap boleh mempunyai keturunan, tetap harus mengerjakan bumi. Tapi karena jatuh dalam dosa, karya manusia menyimpang. Terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang harus kita cermati malam ini. Bukan kita setelah jatuh dalam dosa lalu kita diminta tidak berbudaya, tetap. Tidak ada perubahan. Keturunan juga tetap. Cuma kualitas manusia menurun sehingga terjadi penyimpangan. Ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan gambar di kiri kita ini, Taman Eden. Pasti berupa alam. Ya. Berupa alam pasti. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, manusia mengembangkan teknologi, budaya, dan sebagainya. Hidupnya, sosialnya sudah mulai jalan, dan seterusnya. Tetapi menyimpang. Buktinya, Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Nah, dari Taman Eden, manusia kemudian berkembang budayanya, dan ternyata suatu hari terjadi kota-kota. Salah satunya adalah kota Babel. Kalau zaman sekarang ini Irak. Di situ ada namanya Ziggurat of Ur. Zigguratnya Ur Kasdim. Ya. Ziggurat itu suatu bangunan menara yang tinggi. Di paling atasnya ada kuil penyembahan. Nah, Bapak Ibu yang belum mengikuti sesi-sesi yang lalu, silahkan mendengarkan sesi keberapa itu yang judulnya Menara Babel. Nanti ada cerita tentang Ziggurat ini dan kota Babel. Harus mendengar urut, kalau tidak rugi sendiri. Sebab pengertiannya tidak lengkap nanti. Ya. Jadi dari Taman Eden yang alami,
Lalu sudah mulai membangun kota manusia. Tetapi menyimpang. Itu sebabnya Allah marah dan terjadi bangsa-bangsa karena diporak-porandakan bahasanya. Ya. Budaya manusia, mandat budaya manusia, dikerjakan manusia, tetapi sebagian menyimpang. Malah membuat zigurat, bukan untuk Tuhan loh, untuk menyembah para dewa. Ini adalah gambar penemuan zigurat itu. Manusia itu luar biasa ya. Dengan budayanya membangun sebuah bangunan yang luar biasa. Di zaman itu loh ini, sudah ada teknologi pembuatan batu bata. Sebab zigurat ini dibuat dengan batu bata. Ya. Oke. Hari ini jauh lebih hebat lagi. Bukan dengan batu bata. Lihat nih, kota luar biasa ini. Dubai ya. Dengan menara tertinggi itu. Manusia membuat kapal mewah. Budaya manusia berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi. Cuma sayang, menyimpang. Manusia membuat semuanya ini sebagian besar bukan karena Tuhan. Padahal mandat itu datangnya dari Tuhan. Harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ada amin semua ya? Manusia membuat semua ini dan bangga, padahal itu sia-sia. Kalau tidak dilakukan sesuai dengan mandatnya Tuhan, itu sia-sia semua itu. Piramida Giza, luar biasa. Luar biasa. Ini dibangun sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Kira-kira di zamannya Konfusius lahir, piramida Giza ini, oh bukan zamannya Konfusius, ini jauh. 2000 tahun sebelum zamannya Konfusius lahir, piramida Giza ini sudah dibangun 2.500 sebelum Masehi ya. Kan Konfusius sekitar 500 sebelum Masehi lahirnya. Ya. Manusia itu luar biasa teknologinya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa bayangkan dan kita tidak mengerti bagaimana bisa dibuat seperti ini. Bagaimana mengangkut batu utuh yang bertonton ke puncaknya itu. Ini dibuat dari batu utuh semuanya ini. Kalau kita berdiri itu satu batu lebih tinggi dari kita. Lebih lebar jauh. Jadi besar. Cuma ini karena kelihatan dari jauh aja, seolah-olah kecil-kecil. Itu batu besar-besar. Bagaimana bisa mengangkutnya? Kita tidak tahu sampai hari ini. Nah, budaya itu karya manusia. Manusia diminta berbudaya oleh Tuhan. Berkuasa, memelihara bumi, membangun bumi. Sehingga terbentuklah hari ini bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, bidang pendidikan, kesenian, kesehatan, iptek dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain, bahasa dan lain-lain. Karya manusia begitu banyak. Ya, budaya perkembangannya menjadi pesat dibandingkan dengan di Taman Eden tadi. Masih belum berkembang ya, kan itu awal penciptaan. Nah, hari ini kalau kita bicara konteks budaya, artinya adalah kumpulan pengetahuan dan perilaku yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat. Jadi kalau kita pergi ke Bali, nah itu ada budaya Bali. Ke Jawa ada budaya Jawa. Ke Amerika ada budaya Amerika. Budaya manusia itu kaya. Kaya, seluruh dunia berbeda-beda. Kalau kita lihat kuliner, makanan, wah, seluruh dunia berbeda-beda. Indonesia saya rasa paling kaya makanannya. Luar biasa. Kuliner di Indonesia luar biasa. Itu merupakan produk-produk budaya.
Jadi seluruh sistem aspek kehidupan itu saling terkait juga. Baik politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya, hukum, kesenian, kesehatan, iptek, semuanya nyambung satu sama lain, terintegrasi. Kalau ada gangguan di ekonomi, maka ada gangguan di politik, gangguan dalam sosial budaya, dan seterusnya. Seperti sekarang ada pandemi, maka ada krisis yang berkaitan dengan pandemi. Krisis ekonomi, macam-macam. Belajar jadi terpengaruh, harus lewat Zoom. Ya, semua sudah mulai terbiasa online. Ini mengubah cara hidup manusia loh. Cuma ya itu, setiap aspek dalam hidup kita seringkali dibenturkan dengan iman. Karena berkembang sendiri. Sudah tidak mengikuti mandat mula-mula, mandat budaya. Ya. Nah, seringkali berbenturan dengan iman. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara budaya, itu seringkali memang budaya sosial, teknologi, dan sebagainya seringkali dibenturkan dengan iman. Contohnya teknologi. Hari ini chip menjadi mengecil. Sebiji beras. Lalu dibenturkan dengan iman. Katanya itu alat antikris. Capek nggak? Sebentar lagi vaksin COVID berhasil diproduksi. Dibenturkan dengan iman. Hati-hati nanti disuntik chip itu di dalamnya. Ini manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang cuma mau dapat klik di YouTube biar rame. Cuma mencari sensasi. Padahal chip itu apa, mereka tidak mengerti juga. Makanya saya jelaskan chip dan 666. Bapak Ibu mesti dengarkan itu. Juga saya jelaskan tentang vaksin COVID. Judulnya Menangking COVID. Teologi yang benar itu menjawab semua masalah yang ada dalam dunia ini. Untuk menolong orang. Bukan untuk mencari sensasi diri sendiri. Banyak orang tertipu oleh orang-orang semacam ini. Cuma mau mencari sensasi. Rame itu channelnya dia. Sensasi soalnya. Kalau disuruh belajar Alkitab gini sedikit. Makanya Bapak Ibu jumlahnya sekitar 200-an kan? Sedikit. Nggak apa-apa. Yang berkualitas itu memang sedikit di dunia ini. Dan itu wajar. Memang sedikit manusia berkualitas. Tapi di samping itu sebagian karena tidak tahu. Bapak Ibu harus jadi berkat, bagikan linknya, YouTube-nya. Supaya orang-orang mengerti. Yang beruntung atau berbahagia yang diberkati adalah yang mengikuti dari awal. Sebab kalau seri ini sudah sampai 100, wah orang mau mengikuti mikir-mikir juga ya. 100 itu 100 jam loh. Tapi saya yakin kalau orang semangat, 100 jam itu kecil. Mudah. Ya, tapi lebih mudah kalau mengikuti dari sekarang. Mengejarnya tidak terlalu jauh. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi, harusnya semua itu tidak dibenturkan dengan iman. Ya. Halo, co-host. Co-host, apakah suara saya diterima? Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi, sebenarnya semua bidang yang di-create oleh manusia, itu harusnya merupakan ekspresi dari iman itu. Misalnya seseorang berpolitik. Politik itu merupakan ekspresi dari iman harusnya, bukan main licik-licikan. Ekonomi.
Ekonomi harusnya merupakan ekspresi dari iman untuk menolong seluruh masyarakat. Sosial, budaya, sama. Ekspresi dari iman. Hukum juga sama. Jangan di pengadilan tidak ada keadilan. Hukum itu untuk menolong yang lemah. Ekspresi dari iman. Pendidikan, kesenian, kesehatan. Kesehatan ekspresi dari iman. Dokter-dokter harusnya dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu bayar, yang tidak mampu nggak usah bayar. Harusnya begitu. Ada amin ya. Sama, orang yang menguasai teknologi harus menolong orang-orang yang tidak bisa. Jangan ilmu disimpan sendiri, picik itu namanya. Kelebihan kita itu bukan kelebihan apa-apa. Kalau nggak dipersembahkan kepada Tuhan itu nothing. Tapi hari ini semuanya bercampur dengan kepentingan dunia. Kacau balau. Hari ini hanya orang-orang benar yang mengekspresikan imannya dalam setiap bidang budaya manusia. Hanya kita yang serius yang mau ikut. Yang tidak mau banyak sekali. Yang Kristen tapi tidak ikut banyak. Yang kalau dia bergerak dalam bidang politik mau menang sendiri. Memikirkan kepentingan sendiri meskipun Kristen. Wah, banyak yang sudah nggak benar di dunia ini, Bapak Ibu. Malam ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk memikirkan kembali hidup kita. Ada mandat budaya. Ya. Kalau kita bicara paradigma Kristen, maka Kristen itu bukan menarik diri atau menyendiri atau bertapa. Bukan. Kristen itu justru sebaliknya, terjun di dalam dunia. Bukan mau ikut dunia, tapi menjadi garam dan terang. Menjadi berkat. Menjadi yang menyelamatkan banyak orang. Membagi berkat, membagi keselamatan. Menjadi alat Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi harusnya mandat budaya itu harus kita kerjakan menurut etika Kristen. Masalahnya banyak orang tidak mengerti apa itu etika Kristen. Karena memang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Orang tidak mengerti. Jangankan etika Kristen, etika umum saja orang tidak mengerti. Bagaimana ini? Yang umum saja orang tidak mengerti. Oke, kita teruskan dulu. Jadi di Eden, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada pemisahan antara kegiatan rohani dan sekuler. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi seharusnya budaya sama dengan ekspresi iman. Ingat, kita bukan pemilik bumi. Tuhanlah pemilik bumi dan segala isinya. Mazmur 24 ayat 1. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi akibat dari dosa terjadi persepsi dualisme. Seolah-olah ada kegiatan yang rohani dan ada kegiatan yang sekuler. Yang rohani itu kegiatan gereja, kegiatan doa bersama, kegiatan pendalaman Alkitab, kegiatan seperti ini, online Bible study, disebut rohani. Sementara kalau itu budaya masyarakat, kearifan lokal, kesenian, iptek, seolah-olah itu sekuler. Akibatnya fatal kalau paradigma berpikirnya seperti ini. Akibatnya seseorang akan mempunyai kepribadian ganda. Kalau lagi di gereja, dia pasang kepribadian yang rohani. Dia berkata-kata dengan bahasa yang santun, shalom, halus.
Tapi kalau di luar gereja, dia pikir itu sekuler, tidak rohani. Makanya ia berekspresi suka-suka sendiri. Dia lupa bahwa hidupnya milik Tuhan. Makanya paradigma dualisme ini salah dan menyesatkan. Ya, jadi jangan sampai kita mengalami paradigma dualisme ini. Oke, mari kita teruskan. Harusnya seluruh hidup kita itu seharusnya adalah ibadah. Avodah. Bapak Ibu yang di sesi kita yang lalu ada pembahasan khusus tentang avodah, ibadah. Silakan untuk mendengarkan yang belum mendengarkan. Ya. Harusnya semua kegiatan ya rohani. Ketika kita membuat budaya, budaya yang rohani. Kesenian, kesenian yang rohani. Buatlah lagu-lagu yang baik. Yang mendidik. Yang soal kasih. Soal mengasihi sesama. Soal cinta anak manusia. Mengasihi alam. Menolong sesama. Ada banyak tema-tema yang rohani. Iptek pun harus dipersembahkan untuk Tuhan. Idealnya demikian. Sehingga setiap aspek kehidupan kita bisa melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Pribadinya tidak ganda. Ketika pulang dari gereja, aku tetap dalam kegiatan rohani. Mandat budaya dari Tuhan. Itu rohani. Harusnya. Jadi kalau orang salah mengerti, ya itu. Terjadi dualisme. Ya. Nah, masalahnya adalah seringkali budaya itu tercampur dengan okultisme. Seni, adat, tradisi, kearifan lokal di satu sisi seringkali bercampur dengan penyembahan, okultisme, berhala, dan sebagainya. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Jangan sampai terjadi sinkretisme dan kompromi. Sinkretisme itu campuran. Kan ada orang yang berpikir gini, aku ke gereja juga, ke dukun juga, gak apa-apa lah Pak untuk kebaikan. Itu namanya sinkretisme. Mencampur aduk. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang sinkritis. Itu oportunis, tidak setia pada Tuhan. Dan kompromi, maksudnya apa kompromi? Ya udahlah, salah-salah sedikit nggak apa-apalah. Itu kompromi namanya. Orang yang tidak punya integritas itu kompromi biasanya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan hal ini? Memilah-milah yang ini murni budaya, yang ini ada unsur penyembahan sehingga kita nggak boleh lakukan. Itulah yang disebut proses bagaimana kita bisa mendaratkan kebenaran Injil pada suatu budaya masyarakat. Itulah yang dinamakan kontekstualisasi. Ya, Bapak Ibu ini seperti kuliah loh. Kontekstualisasi. Ya. Jadi harus dipilah-pilah. Kita harus bisa membedakan. Itu maksudnya kontekstualisasi. Supaya kita bisa mendaratkan atau mengabarkan Injil di suatu budaya tertentu tanpa harus kompromi dengan budaya yang mengandung penyembahan, okultisme atau berhala. Tidak boleh kompromi dan menghindari terjadinya sinkritisme. Pencampuran. Ya. Contohnya sekarang. Contohnya Rasul Paulus. Bapak Ibu kalau kita lihat cara Rasul Paulus menginjil. Contohnya ini. Rasul Paulus melakukan dengan tepat kontekstualisasi ketika mengabarkan Injil kepada orang-orang Athena. Kisah Rasul 17 ayat 23 itu. Orang-orang Athena itu menyembah Allah yang tidak dikenal. Jadi mereka menyembah Allah tapi Allahnya tidak dikenal, mereka nggak kenal.
Berangkat dari fakta itu, Rasul Paulus menjelaskan siapa Allah yang tidak kamu kenal itu. Siapa pencipta langit dan bumi yang sebenarnya. Nah, Rasul Paulus menjelaskan dengan jelas. Inilah proses kontekstualisasi. Kalau orang di situ menyembah Allah yang tidak dikenal, kita jelaskan Allah tidak dikenal, kamu nggak kenal itu, ini loh sebenarnya. Gitu. Itu nanti dibaca Kisah Rasul 17 dari ayatnya yang ke-22 sampai 34. Nanti dibaca ya. Kontekstualisasi. Seringkali kita semua salah dalam melakukan kontekstualisasi, sehingga ketika kita berbagi kebenaran, membagikan kebenaran, menginjil, langsung ditolak. Karena kita bukan menginjil, menyerang. Nah, ini adalah ranah daripada kontekstualisasi. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis prinsip-prinsip kontekstualisasi yang ia lakukan. Itu di dalam 1 Korintus 9, ayat 19 sampai 23. Kita bahas satu persatu ya. Bapak Ibu harus menghayati hal ini kalau mau menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya ketika kita masuk ke suatu budaya tertentu. Ya. Rasul Paulus begini prinsipnya. Sekalipun ia bebas, maksudnya bukan hamba, tapi ia menjadikan dirinya seorang hamba. Padahal bukan hamba, ia menjadi hamba. Hebat ya Rasul Paulus ya. Nah, itulah Rasul Paulus. Bagi orang Yahudi, ia menjadi seperti orang Yahudi kelakuannya. Padahal ia memang orang Yahudi. Tapi yang sudah diubahkan. Nah, jadi ketika ia bergaul dengan orang Yahudi, ia memakai keyahudiannya. Ketika bergaul dengan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ia seolah-olah hidup menurut Taurat supaya bisa bergaul. Jangan belum apa-apa sudah berkata, Tauratmu salah, langsung ditolak pasti. Nah, ini proses kontekstualisasi. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Rasul Paulus hidup seolah-olah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mengikuti saja supaya ia diterima dalam pergaulan itu. Mengapa? Supaya tujuannya adalah memenangkan banyak orang. Nanti dibaca 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, Rasul Paulus. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Artinya, kamu orang Jawa, aku jadi orang Jawa. Rasul Paulus begitu. Kamu orang lemah, aku juga lemah. Ini hebat sekali nih. Kontekstualisasi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi kita harus menyesuaikan diri, tetapi ingat, bukan kompromi. Perhatikan kalimat Paulus. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seolah-olah hidup di bawah hukum Taurat. Seolah-olah, bukan ikutin ajarannya jadi hidup di bawah hukum Taurat loh. Bukan, seolah-olah. Untuk membawa mereka, untuk memenangkan mereka. Bagi orang Yunani, seolah-olah aku orang Yunani. Gitu kira-kira. Ya, jelas ya maksudnya. Seolah-olah. Jadi tidak frontal, langsung berhadapan, langsung menyalah-nyalahkan. Tidak demikian. Kontekstualisasi itu tujuannya cuma satu. Memenangkan banyak orang. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu setiap hari harus melakukan kontekstualisasi. Mengapa? Karena kita berhubungan dengan banyak orang yang berbeda agamanya, berbeda sukunya, budayanya, bahasanya, berbeda tradisinya, kebiasaannya, dan lain-lain. Ingat ya, harus kontekstualisasi. Banyak orang menjadi sandungan
setiap harinya. Mengapa? Bukan karena ia pengertiannya salah. Karena tidak melakukan kontekstualisasi dengan benar. Ayo Bapak Ibu bertobat lagi. Ada banyak orang kalau mendengar Injil yang benar begini, lalu menjadi ganas terhadap teman-temannya. Salah kamu. Wah, jadi gampang menghakimi. Ini salah loh. Kita harus bertobat lagi ya Bapak Ibu ya. Kontekstualisasi. Kita harus bisa menjadi memaklumin mereka. Mereka seperti itu karena belum mengerti. Jadi jangan dituntut seperti kita. Kita yang sudah mengerti harus menjadi seolah-olah belum mengerti. Untuk apa? Untuk membimbing mereka menjadi mengerti. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu harus belajar kontekstualisasi. Saya tahu mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar hal ini. Tapi inilah kebenaran. Selama ini gereja mengajar hal-hal yang tidak penting, bukan yang primer. Yang primer begini nggak diajarkan. Ini menyedihkan memang. Orang lebih fokus pada karunia-karunia. Tidak diajarkan untuk menjadi murid Kristus. Orientasinya berkat. Makanya tidak maju-maju. Kontekstualisasi yang paling hebat adalah ketika Allah, Elohim, yang maha tinggi, inkarnasi jadi manusia. Supaya ia menjadi manusia yang mempunyai bahasa yang sama dengan kita. Ia masuk melalui orang Yahudi. Supaya ia bisa memberitakan Injil atau teladannya sebagai manusia. Sama-sama bahasanya. Sama mengambil rupa yang sama dengan manusia. Efesus 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Kontekstualisasi yang dilakukan Tuhan Yesus ini luar biasa. Ia menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia dimenangkan. Supaya manusia diselamatkan. Jangan sampai kita yang maha tinggi saja mengosongkan diri, merendahkan diri. Jangan sampai kita yang bukan apa-apa malah meninggikan diri. Karena kaya, karena gelarnya banyak, karena dianggap orang penting. Waduh, mengerikan loh manusia itu. Manusia itu banyak yang tidak tahu diri. Padahal setiap saat bisa mati. Nanti malam juga bisa mati semua kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Gereja dan kita semua dipanggil untuk melakukan hal yang sama di tengah-tengah budaya manusia yang semakin kompleks ini. Kontekstualisasi, kosongkan diri kita. Jadi seperti seolah-olah seperti mereka. Untuk memenangkan mereka, untuk menarik mereka mengerti kebenaran. Kasihan banyak orang tidak mengerti. Mengapa sih kontekstualisasi ini penting? Satu, supaya kebenaran dapat dimengerti dengan lebih mudah oleh penerimanya. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi lebih mudah karena bisa diajak ngomong setiap saat, bahasanya bahasa sehari-hari, dan seterusnya. Lebih dekat ke manusia. Jadi lebih mudah ketika kita menginjil ke Jawa misalnya, pakai bahasa Jawa. Jadi lebih mudah diterima. Ya, oke. Selain itu kebenaran menjadi hidup di konteks penerimanya. Dalam misalnya nih, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bidangnya kesenian. Kalau kita bisa kesenian lebih gampang. Ngomong tentang musik, tentang apa. Dan bisa diterima dalam konteks si penerima pesan. Ya, jelas ya maksudnya ya. Menjadi hidup kebenaran, bukan teori. Yang jelas kontekstualisasi itu perlu karena supaya komunikatif. Supaya komunikasi kita jelas.
bisa diterima, dimengerti konteksnya, supaya perbuatan kita benar-benar hidup sehari-hari bersama mereka. Nah, ya, yang terakhir, supaya kita berurusan dengan dunia nyata, bukan cuma teori. Jangan hanya berteori tentang kebenaran. Kita harus melakukan kontekstualisasi. Ekspresi dari iman itu. Paulus mengorbankan aku segala-galanya bagi orang lain. Kita harus demikian. Kita harus seperti Paulus, aku segala-galanya bagi semua orang. Artinya, orang butuh apa aja aku bisa melakukannya. Asal kita menangkan jiwanya. Tujuan akhirnya keselamatan banyak jiwa. Jadi kalau Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk melakukan kontekstualisasi ke bumi, untuk keselamatan banyak jiwa, ditawarkan ke seluruh manusia. Nah, kita sekarang menjadi murid Kristus, harus melakukan hal yang sama. Kita harus terjun kontekstualisasi dan menyelamatkan banyak jiwa. Ada amin? Setiap orang punya kelebihan yang berbeda. Persembahkan semuanya kelebihan itu untuk Tuhan. Ya, amin ya. Jangan dinikmati sendiri. Sebab itu tidak ada gunanya kalau dinikmati diri sendiri. Jadikan hidup kita menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Amin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perjanjian lama. Itu inti Taurat. Inti Taurat itu sama, sebenarnya kasih. Kasih terhadap Allah, kasih terhadap sesama. Nah, perjanjian lama kan membungkus kebenaran itu dengan budaya zaman itu, zaman Alkitab. Dan peraturan-peraturannya. Ketika sampai ke perjanjian baru, budayanya ini tidak penting. Peraturan-peraturannya juga nggak penting. Makanya oleh Rasul Paulus dikatakan, Taurat dan segala peraturan-peraturannya dibatalkan. Tapi inti Tauratnya terus sampai ke perjanjian baru. Tetap hukum kasih. Kan Tuhan Yesus ketika ditanya, hukum apa yang terutama? Tetap itu jawabannya. Itulah inti perjanjian baru. Terjadi penyempurnaan. Ya. Di perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu peraturan-peraturan, kalau di perjanjian baru itu perubahan kodrat. Sebab hukum itu ditaruh di akal budi manusia di perjanjian baru. Inilah proses kontekstualisasi, mendaratkan kebenaran. Budayanya nggak penting, nggak usah diambil. Disempurnakan aja di perjanjian baru. Bagi orang Yunani, aku jadi orang Yunani. Dan seterusnya tadi. Ya, ini. Nah, hari ini, kalau kita bicara budaya, budaya itu kan terdiri dari banyak hal, dikelilingi oleh banyak hal. Dikelilingi oleh unsur seni, dikelilingi oleh tradisi, dikelilingi oleh adat, tetapi juga kadang-kadang dibumbui oleh okultisme, berhala, dan penyembahan. Nah, ketika kita melakukan kontekstualisasi, kita harus bisa memilah-milah mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Kalau cuma seni, ya tentu saja boleh, tidak bertentangan dengan kebenaran. Cuma tradisi ya, kalau tidak mengandung unsur okultisme, berhala, dan penyembahan, ya tidak ada apa-apa. Misalnya, setiap hari atau bulan tertentu mengunjungi orang tua. Yaitu sama, kebenaran juga begitu, hormatilah orang tuamu. Ya, bahkan bukan hari tertentu. Setiap saat juga harus memperhatikan orang tua. Minimal telepon. Ya. Nah, kenapa kita harus bisa memilah-milahnya? Supaya tidak kompromi dan sinkretis tercampur kebenaran kita. Begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan di Alkitab itu ada budaya zaman Alkitab. Selain inti kebenaran.
Di samping itu ada bahasa zaman dulu, Alkitab, tradisi, cara berpakaian, dan sebagainya. Nah, sedangkan kita hidup di zaman budaya zaman ini. Nah, yang harus diambil dari Alkitab adalah inti kebenarannya. Kalau budayanya tidak usah diikuti. Bahasa, tradisi, cara berpakaian tidak usah diikuti. Bukan inti kebenaran. Yang harus kita ikuti adalah inti kebenaran. Nah, dibumbui dengan budaya zaman ini ya boleh saja, asal tidak ada unsur penyembahan yang lain. Atau okultisme atau berhala. Ingat, harus dihindari yang namanya kompromi dan sinkretis. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan jangan curiga dengan budaya. Tidak semua unsur budaya itu harus dihindari. Ada bagian tertentu yang boleh dipakai, ada bagian tertentu yang tidak boleh. Jadi kebenaran firman dan budaya itu ada sisi overlap-nya nih. Jadi termasuk dalam budaya, tapi juga termasuk dalam kebenaran. Nah, ini kalau dilakukan tidak masalah ini. Yang tidak boleh adalah yang diunsur di luar sini, yang tidak termasuk kebenaran. Inilah prinsip dasar kontekstualisasi. Tujuannya cuma satu ya, ingat. Supaya apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, untuk memenangkan jiwa. Ingat itu tujuan akhirnya. Dengan pengertian itu, saya itu kok berpikir ya bahwa gereja itu bukan hanya gedung plus liturgi. Gereja itu bukan hanya, ini loh gedungnya, ini loh liturginya, seperti teater begitu. Ya, kalau saya membayangkan yang ideal tapi nggak tahu kapan bisa terlaksana. Menurut saya gereja itu harus jadi perguruan. Perguruan. Barang siapa mau menjadi murid Kristus, harus datang. Jadi harus jadi one stop service. Jadi di dalam perguruan ini ada pendidikan, rumah sakit, konseling, padepokan, pertolongan, bantuan hukum, bantuan yang lain, dan sebagainya. Jadi kalau ada seseorang yang ingin menyerahkan anaknya, ia datang ke perguruan. Kita didik menjadi laskar Kristus. Semuanya untuk apa? To the glory of our Lord. Untuk memenangkan banyak jiwa. Harusnya gereja demikian. Tapi masalahnya banyak orang tidak terbeban. Sebab sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah demikian kan sulit. Sementara dunia diberikan pilihan sekian banyak. Manusia bingung pilih yang mana. Ya. Kalau manusia tidak mengenal kebenaran, waduh, ini mengerikan nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu malam ini mengikuti sesi ini, hendaknya mengerti dengan utuh apa yang saya paparkan tadi. Hidup kita itu diberi mandat oleh Tuhan sejak di Eden, yaitu mandat budaya untuk menguasai bumi, untuk berkeluarga di bumi, untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi penguasa, memerintah di bumi. Ya. Untuk mengembangkan bumi, membangun teknologi, budaya, dan sebagainya. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itulah avodah, ibadah yang sejati. Dahulu di Alkitab ditulis Rasul Paulus melakukan kontekstualisasi. Rasul Paulus rajin menginjil. Dan yang dihadapi orang-orang yang tidak percaya. Jadi ia harus menerapkan prinsip kontekstualisasi yang benar. Terhadap orang Athena, ia menjelaskan, kamu kan menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Ini loh Allah yang sebenarnya itu. Gitu. Prinsip-prinsipnya Rasul Paulus, aku bisa jadi apa saja deh untuk semua orang.
untuk memenangkan jiwa. Kristus yang maha tinggi mengosongkan diri jadi manusia. Supaya bisa manusia mengerti dengan lebih mudah. Supaya Kristus bisa menjadi teladan. Ini loh contohnya manusia yang benar itu. Proses kontekstualisasi, ia mengosongkan diri jadi hamba. Padahal ia Tuhan atau Tuhan. Ya, hari ini kita pun dipanggil. Kita harus bisa menjadi siapa saja. Supaya banyak orang dimenangkan. Kita harus bisa menjadi laskar Kristus. Kita harus bisa menjadi siapa saja, apa saja. Supaya banyak orang dimenangkan. Supaya banyak orang mengerti kebenaran. Supaya banyak orang sadar bahwa hidupnya itu milik Kristus. Supaya orang-orang itu hidup tidak sia-sia. Tapi berguna untuk kemuliaan Tuhan. Seandainya semua orang mengerti hal ini. Hari ini banyak orang meskipun Kristen tapi pikirannya untuk diri sendiri. Sangat egois. Karena teologi yang dianut salah. Ke gereja cuma mau cari berkat. Kaya raya dinikmati sendiri. Padahal itu mencelakakan. Coba kalau kita kaya tapi untuk Tuhan. Coba kalau kita pintar tapi untuk Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu jadi dokter tapi untuk Tuhan. Jadi pengacara untuk Tuhan. Jadi bisnismen untuk Tuhan. Kita bisa wujudkan itu. Perguruan yang saya sebut tadi. Tapi banyak orang tidak demikian. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Mungkin malam ini agak berat topiknya. Seperti kuliah. Saya harapkan Bapak Ibu bisa mengerti. Karena ini akan mengubah cara berpikir kita, paradigma kita, cara kita hidup. Sebentar lagi kita akan tanya jawab supaya Bapak Ibu lebih mengerti kalau masih ada pertanyaan. Amin ya. Amin.